Hai. Selamat datang di gelaran film. Film kali ini yang akan kita gelar adalah film legenda Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Tanpa basa-basi langsung aja ke gelarannya. Terlihat sebuah golok sedang dipanaskan di atas bara api dengan suhu yang sangat panas. Tiba-tiba dari atas, datang seseorang yang bersiap untuk mengambil golok tersebut. Namun dengan begitu cepat, seorang pria berusaha mempertahankan posisi golok tersebut. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Lalu seorang teman membantu mempertahankan golok itu. Pertarungan pun semakin sengit. Di saat yang sama, terlihat seorang pemuda datang mendekati tempat mereka bertarung. Diam-diam pemuda tersebut menyelidiki apa yang sedang terjadi di dalam. Pada saat kondisi di mana salah satu dari mereka kalah, pemuda ini dengan sigap menolong pria itu. Pria itu pun berhasil diselamatkan pemuda ini. Dia adalah Yu Daiyan. Pria berjubah mengira Daiyan ikut serta memperebutkan golok tersebut. Namun dengan tegas Daiyan mengatakan bahwa dia tidak peduli sama sekali dengan golok itu. Dia menolong pria itu berdasarkan kebaikan terhadap orang yang membutuhkan pertolongannya. Karena itulah citra dari sekte Wudang selama ini. Namun pria jubah tidak mempercayai kata-kata Daiyan dan langsung menyerangnya. Daiyan pun tak bisa hanya diam diri. Untuk bisa bertahan Daiyan pun melawan serangan itu. Sehingga pertarungan itu pun tak bisa dihindari oleh Daiyan. Peperangan berlanjut ke sebuah danau. Kedua pria tersebut sama-sama terjatuh. Tiba-tiba muncul 4 orang pria. Mereka berasal dari sekte pasir laut. Sementara itu, Daiyan masih memantau dari atas atap. Melihat hal itu, Daiyan segera membantu pria itu yang sudah tidak berdaya. Serangan Daiyan membuat 4 pria ini terjatuh ke dalam danau. Dan pria ini pun bisa diselamatkan oleh Daiyan dan membawanya ke dalam rumah. Sementara itu, kita beralih ke markas sekte Wudang. Sekte Wudang disibukkan dengan penyambutan guru besar yang telah lama bersemedi. Sang guru mempertanyakan kehadiran semua anggota. Semua anggota lengkap, kecuali Daiyan yang belum kembali. Sang guru sangat senang dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan murid-muridnya. Dan menurut sang guru, seharusnya 2 hari ke depan, Daiyan sudah kembali berkumpul di Wudan. Sementara itu, berlanjut cerita Daiyan yang berusaha menolong pria pembawa golok. Namun pria itu malah menuduh Daiyan pun ingin merebut golok tersebut. Daiyan kembali menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan golok itu. Justru Daiyan berniat untuk menolongnya, lalu Daiyan pun menaruh obat menyembuhkan luka pria itu. Namun pria itu masih meragukannya. Melihat kondisi pria ini semakin parah, Daiyan pun memberikan obat tersebut. Dengan kasar, pria ini merebut obat itu dari tangan Daiyan, lalu meminum semua obat itu. Ketika Daiyan hendak pergi, tiba-tiba pria ini menahannya. Dia meminta Daiyan untuk membawa golok itu. Namun Daiyan tetap tegas tidak tertarik sama sekali dengan golok tersebut. Pria ini berusaha menunjukkan kehebatan golok tersebut. Di saat yang sama, tiba-tiba pria tersebut mendapat serangan dari luar. Wajah pria ini terbakar akibat dari serangan itu. Sekelompok orang masuk, tentu saja tujuan orang-orang itu untuk mencari golok pembunuh naga. Pria itu menawarkan pilihan padanya. Jika dia mau memberitahu di mana golok itu, maka pria itu akan memberikan obat penawar untuk mengobati lukanya. Namun pria ini memilih mati ketimbang dia memberitahu di mana golok itu berada. Tiba-tiba ada seekor elang, yang artinya kelompok kultus elang datang. Tentu saja kedatangan mereka pun untuk mencari di mana golok pembunuh naga itu berada. Pria ini mengatakan tidak mengetahuinya, karena ketika dia datang, golok itu tidak ada pada pria yang telah dibunuhnya. Pria ini murka, tidak mempercayai omongannya, lalu dengan penuh emosi pria ini pun melakukan serangan. Setelah kultus elang meninggalkan tempat itu, Daiyan pun keluar dari persembunyiannya. Daiyan tidak mempercayai hal tersebut. Banyak orang yang meninggal hanya karena sebuah golok. Daiyan pun membakar tempat tersebut, lalu pergi dan membawa golok pembunuh naga. Di perjalanan dia berpikir, kenapa membawa golok tersebut? Karena dia bingung apa yang harus dilakukan dengan golok itu. Dia memutuskan membawanya untuk kemudian ditanyakan kepada gurunya, akan seperti apa pedang ini nantinya. Namun, di mana golok itu berada,
dia selalu diintai oleh orang-orang yang ingin merebutnya. Pria yang tidak mau menyebutkan namanya ini, meminta Daiyan untuk menyerahkan golok itu, maka pria ini akan membebaskannya. Namun Daiyan tidak mau memberikan golok tersebut, karena jika dia menyerahkan pada orang jahat, maka dunia akan tidak baik-baik saja. Pria ini tidak terima dengan omongan Daiyan, lalu dia menyerangnya. Pria ini tersudutkan pedang Daiyan. Dengan muka optimis penuh kelicikan, pria ini dengan penuh percaya diri menyerang dengan senjata rahasia. Daiyan yang tak siap dengan serangan itu pun terkena jarum beracun pria itu. Daiyan pun tumbang dan terjatuh tak sadarkan diri. Dalang dari semua itu ternyata seorang wanita misterius. Wanita ini memberikan upah yang cukup fantastis pada sekelompok orang yang bersedia mengantarkan Daiyan dengan selamat ke sekte Wudang. Kondisi Daiyan yang terluka parah, tidak sanggup membuka matanya, dan dia pun hanya bisa mendengar percakapan mereka dengan samar-samar. Sesampainya di bukit, depan sekte Wudang mereka bertemu dengan beberapa orang. Mereka menjelaskan kedatangannya untuk mengantarkan seseorang yang terluka parah ke sekte Wudang. Lalu, salah seorang dari mereka pun melihatnya, dia mengatakan itu adalah saudaranya Daiyan. Dan mereka pun menyerahkan Daiyan pada pria tersebut, lalu berpamit pergi. Tidak menunggu lama, pria itu langsung membawa Daiyan. Pada saat pasukan pengantar Daiyan hendak pergi, tiba-tiba datang seorang pria dari sekte Wudang. Dia adalah Zhang Chuisan. Sontak mereka kaget, karena baru saja dia menyerahkan Daiyan pada seorang pria yang mengaku dari sekte Wudang. Namun Zhang Chuisan menjelaskan bahwa dia adalah utusan sekte Wudang. Dia marah, karena mereka telah salah menyerahkan Daiyan pada orang lain. Sementara itu, pria yang mengaku dari sekte Wudang berupaya interogasi Daiyan. Dia meminta penjelasan di mana keberadaan golok pembunuh naga, dengan mengancam mematahkan semua tulangnya. Dengan kondisi tidak berdaya, Daiyan tidak sanggup mengeluarkan satu patah kata pun. Pria ini marah dan mematahkan semua tulang tangan dan kaki Daiyan. Sementara itu Zhang Chuisan sangat panik, mencari di mana keberadaan Daiyan. Dan akhirnya, Daiyan pun berhasil ditemukan, namun dalam kondisi luka yang teramat parah. Zhang Chuisan langsung membawa Daiyan ke sekte Wudang. Mengetahui hal tersebut, semua orang merasa kaget dan panik. Mereka tidak percaya, semua tulang dan persendian Daiyan telah hancur. Sang guru berusaha mengobati Daiyan, namun karena tulang dan persendiannya telah hancur, kemungkinan bagi Daiyan untuk hidup sangatlah kecil. Semua itu bisa dilihat sebulan ke depan. Meski sang guru berhasil mengeluarkan jarum beracun, namun racunnya telah merasuk ke seluruh tubuh Daiyan. Sang guru mengatakan bahwa yang menguasai ilmu jarum beracun hanyalah Shaolin. Namun karena sudah sangat lama Shaolin tidak turun ke dunia persilatan, hal itu sangat tidak mungkin. Kemudian, pasukan pengantar Daiyan pun datang dengan maksud meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Namun Zhang Chuisan sangat murka. Sang guru melerai keributan itu, dan meminta Zhang Chuisan untuk tidak menyerang orang itu. Sang guru meminta Zhang Chuisan untuk meminta penjelasan ke Shaolin. Namun sang guru meminta untuk berlaku bijak, jangan pernah menggunakan emosi. Zhang Chuisan pun bersedia untuk bersikap bijak. Malam sebelum keberangkatan Zhang, dia menemui Daiyan, mengatakan bahwa dia akan membalas dendam pada orang yang telah melukainya. Dia merasa Daiyan adalah orang terbaik di sekte Wudang, hanya dialah yang membelanya pada saat Zhang melakukan kesalahan sekalipun. Melihat kondisi saudaranya seperti itu, Zhang sangat sedih. Sesampainya Zhang Chuisan di sana, dia dikagetkan dengan tangisan pria. Di sana terdapat beberapa mayat dari keluarga pria itu. Pria itu menuduh Zhang telah menghabisi keluarganya. Bahkan ketika para Buddha Shaolin itu muncul, pria ini mengatakan bahwa Zhanglah pelakunya. Tanpa basa-basi para Buddha itu pun menyerang Zhang. Zhang menjelaskan dia telah difitnah, karena begitu dia sampai di sini, mereka telah meninggal. Namun para Buddha tidak mempercayainya. Tiba-tiba para Buddha itu pun mendapatkan serangan dari arah yang tak terduga. Ternyata ada pihak yang telah mengadu domba mereka. Zhang pun berusaha mengejar orang itu. Namun Zhang kehilangan jejak. Di sana Zhang menghampiri sebuah perahu cantik. Yang ternyata itu adalah sebuah perahu milik seorang gadis cantik. Zhang menjelaskan maksudnya, bahwa dia sedang mencari seseorang. Namun gadis itu berkata bahwa hanya dia sendiri yang berada di dalam perahu. Lalu, apakah Zhang berhasil menemukan orang yang dia cari? Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa komen dan ikutin channel Gelaran Filmnya.